memberi zakat fitrah. Nah, dengan mempelajari materi zakat fitrah ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Nah, dengan mempelajari materi zakat fitrah ini, kalian diharapkan mengetahui dasar dalil zakat fitrah. Dan dengan mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan tentang ketentuan zakat fitrah. Nah, baiklah. Kita akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Coba Nabila bacakan. Zakat fitrah menurut bahasa. Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab yang zaka yang berarti ilmu suci dan keberkahan. Fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah yang berarti suci. Jadi zakat fitrah menurut bahasa mempunyai arti ilmu suci. Nah, ini pengertian zakat fitrah menurut bahasa. Zakat fitrah terdiri dari dua kata, zakat dan fitrah. Nah, zakat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu zakat yang berarti tubuh, suci, dan keberkahan. Nah, sedangkan kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu fitrah yang berarti suci ya. Nah, jadi zakat fitrah menurut bahasa mempunyai arti yaitu tubuh Suci. Nah, kemudian ada pengertian zakat fitrah menurut istilah. Siva, Agustin coba bacakan. Menurut istilah membandingkan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat nafsi, karena zakat fitrah mempunyai tujuan khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah, itu pengertian zakat fitrah menurut istilah, yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini pengertian zakat fitrah menurut istilah. Nah, zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafs. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah, tujuan zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Ya? Paham? Nah, kemudian ada dasar dalil zakat fitrah. Nah, dasar dalil zakat fitrah itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Coba bacakan, Febriati. Baru maju. Darabihim wala khawfun wala hum yahzanun. Nah, itu dasar dalil zakat fitrah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, itu
dalil dalam Al-Quran terdapat dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 207. Ya. Nah, dalam hadis disebutkan di sini hadis riwayat Muslim 1635. Nah, yang berbunyi An Abni Umaro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada zakatal fitri min Ramadana alan nasi so'an min tamarin awso am min syairin ala kulli urri au abdi zakirin au unsa minal muslimin. Nah, coba bacakan artinya. Sinu Kamila, baca ini. Bahasa. Artinya dari hidup Ibnu Umar bahwasanya mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba saja, laki-laki atau perempuan sebanyak satu sok 3,1 liter ya. 3,1 liter Kurma atau gandum. Nah, jadi ini dasar dalil zakat fitrah terdapat dalam hadis riwayat Muslim 1635 yaitu dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebanyak satu sok. Nah, satu sok itu sama dengan 3,1 liter kurma atau gandum. Nah, jadi hukum zakat fitrah itu hukumnya fardu ain atau wajib karena terdapat dalam dari Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu menunaikan zakat fitrah itu hukumnya fardu ain atau wajib. Dasar dari zakat fitrah dalam hadis riwayat Muslim 1635 itu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri di Ramadana ala nasi so'an antamarin aw so'an min syairin ala kulli hurri aw abdin zakirin aw unsa minal muslimin. Nah, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebanyak satu sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram ya, kurma atau gandum. Nah, jadi membayar zakat fitrah itu hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim. Kalau orang yang tidak muslim tidak diwajibkan bayar zakat. Yang diwajibkan itu hanya bagi orang muslim. Sebanyak berapa? 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, alat pembayarannya apa? Makanan pokok ya. Nah, jelas sekali ya. Berarti membayar zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib karena
terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ketentuan zakat fitrah. Coba Siva Rojikin bacakan. Hukum zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Nah, tadi kan disebutkan dalam hadis, ya, membayar zakat fitrah bagi orang Islam hukumnya fardu atau wajib. Nah, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa, ataupun bayi yang baru lahir sampai orang yang sakaratul maut itu wajib hukumnya membayar zakat fitrah, ya. Nah, kemudian yang kedua ada rukun zakat fitrah. Coba dibacakan rukun zakat fitrah. 1. Niat. 2. Ada orang yang mengeluarkan zakat muzaki. 3. Ada orang yang menerima zakat mustahik. Terus ada barang atau makanan pokok. 4. Barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, rukun zakat fitrah yang pertama yaitu nih. Nah, yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat ini disebut muzaki. Nah, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Orang yang menerima zakat itu disebutnya mustahik. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Itu rukun zakat fitrah. Nah, kemudian ada syarat wajib zakat fitrah. Coba Wiwi bacakan syarat wajib zakat fitrah. Agama Islam. Nah, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Coba ya bacakan. Orang tersebut beragama Islam. Orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut. Orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Ya, syarat wajib zakat fitrah yaitu yang pertama tadi kan disebutkan ya, orang tersebut beragama Islam. Nah, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit atau pada hari raya Idul Fitri masih hidup atau yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut. Nah, itu orang tersebut pada itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Kemudian orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain, nah itu termasuk syarat wajib zakat fitrah. Nah, tadi kan ukuran dan takaran zakat fitrah ya. Nah, alat pembayaran zakat fitrah itu makanan pokok yaitu gandum atau kurma dan makanan pokok pada suatu daerah tertentu. Contohnya beras di Indonesia ya. Jagung di Madura, sagu di Papua. Nah, tergantung daerahnya. Kalau di Jawa Barat yaitu dengan beras. Nah, banyaknya yang harus diberikan yaitu 1 sok. Nah, 1 sok itu menurut di Indonesia takaran 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram dan hanya diberikan dalam setahun sekali. Nah, itu ya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah. Coba Nabila bacakan. Adalah yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil adalah orang yang mengelola, mengumpulan, dan pembagian zakat. Mualaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Rifat budak mufatab yang kaya yang memiliki. Nah, ada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, yang pertama orang yaitu fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima rikob. Yang keenam gorib. Ketujuh fisabilillah. Yang kedelapan ibu sabil. Nah, fakir, apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu fakir. Kemudian miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, amil. Amil itu adalah orang yang mengelola atau mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah. Nah, itu amil. Kemudian ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Nah, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Dan Riko budak mukotab atau mukotab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tapi tidak memiliki harta benda atau manusia. Gorib itu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya, ya. Itu gorib. Nah, kemudian fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian ada ibnu sabil. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorib, fisabilillah, dan ada ibnu sabil. Ya. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8. Nah, pertama fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan hidupnya masih kekurangan. Nah, contohnya siapa? Contohnya pengemis, terus pemulung. Siapa lagi? Contohnya Pengangguran. ya, pengangguran. Nah, itu ya. Itu namanya orang fakir, ya. Nah, miskin itu orang yang memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya cukup, ya. Nah, kemudian ada amil. Amil itu orang yang mengumpulkan zakat. Nah, contohnya siapa, ya? Contohnya amil. Yang ada di masjid. Yang ada di masjid itu apa orangnya? Ustaz. Atau guru ngaji, ya, ustaz, ya. Nah, kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Contohnya bagaimana? Nah, setelah kalian membaca dan memahami dan menjelaskan tentang zakat fitrah, nah, kalian akan berdiskusi dengan, nah, ibu perkenalkan dengan metode make a mess, ya, yaitu metode berdiskusi dengan mencari pasangannya. Nah, ibu di sini ada ibu menyiapkan kartu. Ada 2 kartu, ya, di sini. Nah, yang satu kartu berisi pertanyaan dan satu kartu lagi berisi jawaban. Nah,
Lihat, 2. Ada orang yang mengeluarkan zakat. 3. Ada orang yang menerima zakat. 4. Barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, itu rukun zakat fitrah. Ada niat, kemudian ada orang yang memberi zakat fitrah. Tersebut apa? Mujahid. Kemudian ada orang yang menerima infak, disebut mustahid. Kemudian ada barang yang dizakatkan. Nah, sekarang kelompok 2. Nabila, itu siapa? Febrianti. Silakan presentasikan. Bukan orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mualaf. 5. Riqab. 6. Dari 7. Fisabilillah. 8.000 sabil. Nah, itu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa aja? Pertama, orang yang menerima zakat fitrah. Miskin. Amil. Terus siapa lagi? Ibnu Sabil. Terus Sabur. Gorib. Fisabilillah. Iya, itu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ada. Tepuk tangan. Nah, setelah selesai berdiskusi, nah, kalian tadi belajar tentang apa? Zakat. Iya, zakat fitrah. Membayar zakat fitrah termasuk rukun Islam yang keberapa? Ketiga. Nah, zakat fitrah artinya nah, setelah menyimpulkan pelajaran tadi, nah, Ibu akan mengadakan tes ya. Isi soal-soalnya ya. Belakang ya, baca. Nah, silakan kalian kerjakan. Kerjakan ya. Ya. Terus silakan kerjakan. Ayo tulis. Kerjakan. Dah,
wabarakatuh. Dah. Nah, silakan. Mari kita itu membaca dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.